anak-anakku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Nah, kita akan lebih mendalami tentang saluran pencernaan pada manusia, yang mana terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain itu, kita juga akan belajar tentang penyakit-penyakit yang biasa kita alami itu pada saluran pencernaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Video ini Ibu ambil dari Jeniora. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Halo teman-teman, masih ingat kan jalur pencernaan kita terdiri dari apa aja? Hari ini kita bahas fungsinya satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat beberapa organ pendukung seperti lidah dan gigi yang mendukung terjadinya pencernaan makanan baik secara mekanis maupun kimiawi. Coba Bol, apa saja yang udah kamu tahu tentang gigi? Setahu aku, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya untuk tubuh. Oh ya, gigi itu ada 3 jenis loh. Ada yang namanya gigi seri, bentuknya seperti pahat dan berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Lalu, ada juga gigi taring, bentuknya runcing dan berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Terakhir adalah gigi geraham, bentuknya besar dan lebar serta berfungsi untuk menggilas makanan. Nah, kalau jumlah gigi kita ada berapa ya Bol? Setahu aku sih, gigi kita tumbuh seiring dengan kita bertambah umur, Pipo. Gigi manusia tumbuh pertama kali ketika bayi berumur 6 bulan. Saat itu, jumlah gigi manusia hanya 20 buah. Terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Jumlah ini bisa bertambah ketika manusia menyentuh umur 6-14 tahun. Jumlah gigi orang dewasa ada 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Selain itu Bol, di dalam mulut kita, gigi ditemenin sama lidah. Lidah terletak di bagian dasar rongga mulut. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap berbagai rasa makanan seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Nah, di dalam mulut terdapat 3 kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah, di pangkal rahang, dan di dekat telinga. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu.
Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit.
Salit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aduh, ngeri banget ya harus sampai operasi. Ngeri banget, Bol. Ada lagi nih penyakit yang namanya sembelit. Sembelit adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh pengerasan feses yang berlebihan, sehingga sulit dikeluarkan meski sudah waktunya. Nah, cara mencegah sembelit adalah dengan rutin mengkonsumsi buah-buahan, sayur mayur, atau makanan yang banyak mengandung serat, serta rajin minum air putih. Kalau tifus, kamu tahu nggak, Pipo? Seingat aku, tifus adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan infeksi bakteri. Hal yang menyebabkan penyakit tifus adalah tidak terjaganya kebersihan makanan dan minuman yang dimakan. Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh menggigil, lemah dan disertai mual, demam tinggi yang membuat penderita mengigau, dan punggung terasa sakit kadang disertai diare atau sembelit. Penderita tifus yang sudah parah perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Kan pembelajaran kali ini kita jadi tahu saluran pada pencernaan manusia, juga penyakit-penyakit yang biasa kita alami sehari-hari. Nah, setelah ini jangan lupa isi kuisnya ya. Selamat mencoba.